Analisis sidik ragam rancangan acak kelompok faktorial menggunakan aplikasi SPSS. Rancangan acak kelompok faktorial merupakan rancangan acak kelompok yang menguji lebih dari satu faktor, atau dua fakta, atau bisa lebih. Rancangan acak kelompok yaitu percobaan dengan pengelompokan satuan grup atau kelompok yang homogen. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk menganalisis percobaan mengenai kombinasi varietas dan pupuk terhadap produktivitas, di mana untuk varietas merupakan faktor A dengan 3 taraf, A1, A2, dan A3, dan pupuk yaitu faktor B dengan 4 taraf, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Berarti banyaknya kombinasi perlakuannya ada 12, yaitu hasil dari 3 taraf pada perlakuan A dikali dengan 4 taraf pada perlakuan B. Dan diketahui rancangan ini menggunakan peta kelompok, 3 peta kelompok. Berarti ada 36 unit percobaan, yaitu dari kombinasi perlakuan 12 dengan setiap ulangan atau kelompoknya 3. Berikutnya hipotesis untuk H0, alfa I sama dengan 0, yaitu perlakuan faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Kemudian BJ sama dengan 0, yaitu perlakuan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Berikut alfa B IJ sama dengan 0, berarti tidak ada pengaruh komponen interaksi dari faktor A dan faktor B terhadap respon yang diamati. Dan EIJK sama dengan 0, yaitu tidak ada pengaruh keragaman kelompok terhadap respon yang diamati. Untuk H1, di mana alfa I tidak sama dengan 0, berarti ada pengaruh perlakuan faktor A terhadap respon yang diamati. Kemudian BJ tidak sama dengan 0, berarti ada pengaruh perlakuan faktor B terhadap respon yang diamati. Kemudian ada alfa B IJ tidak sama dengan 0, berarti ada pengaruh komponen interaksi dari faktor A dan faktor B terhadap respon yang diamati. Dan EIJK tidak sama dengan 0, berarti ada pengaruh keseragaman kelompok terhadap respon yang diamati. Berikut langkah-langkah analisis menggunakan SPSS. Yang pertama, masukkan data ke data view pada SPSS. Awalnya datanya, yaitu ini, datanya dari Excel, yang di bold, data kombinasi perlakuan varietas A dan pupuk. Dan kemudian dimasukkan ke di copy, kemudian di paste pada SPSS, pada data view. Nanti tabelnya seperti ini. Ada var 1, var 2, var 3, dan var 4. Untuk mengubahnya, maka kita pergi ke data view. Ubah beberapa data pada variable view berupa baris, name, ini seperti pada gambar A. Misalnya tadi ini var 01 ubah jadi faktor A, var 02 faktor B, var 03 kelompok, dan var 04 nilai. Berikut, setelah mengubah baris pada name, masukkan data ke value label. Di value label, masukkan value 1 untuk label A1. Untuk memasukkan value label sebanyak tarafnya, yaitu faktor A, 1 untuk A1, value 2 untuk label A2, dan value 3 untuk label A3. Sama pada faktor D. Karena faktor D menggunakan 4 taraf, maka value 1 B1, value 2 B2,
value 3, B3, dan value 4, B4. Kemudian ubah desimalnya. Ubah desimal karena pada faktor A, faktor B, dan kelompok tidak menggunakan angka, maka desimalnya diubah ke 0 kecuali pada nilai. Maaf, kecuali pada hasil. Kemudian ubah measure-nya, pengukuran, sama karena faktor A, faktor B, dan kelompok tidak menggunakan angka, maka measure-nya nominal. Kemudian untuk nilai, karena ada angka dan ada bilangan desimalnya, maka bilangan desimalnya 2. Kemudian untuk measure-nya cell. Kemudian dari variable view, kita kembali ke data view untuk memulai tahapan analisa. Yang pertama yaitu pilih menu Analyze. Setelah pilih menu Analyze, kemudian pilih General Linear Model, kemudian pilih Univariate. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini ada kotak dialog Univariate. Pindahkan hasil nilai datanya ke dependent variable. Dependent variable yaitu data yang akan diuji. Kemudian faktor A, faktor B, dan kelompok pada six factor. Seperti pada gambar D. Kemudian pilih model. Nah, pada kotak dialog univariate ini ada model di bagian atas sini. Ada model di sini. Pilih model, maka akan muncul kotak dialog model. Kemudian pilih custom. Karena biasanya saat dibuka itu full factor, padahal sebenarnya yang dipilih yaitu custom. Kemudian pindahkan bagian-bagian dari factor dan covariate ke model. Misalnya faktor A, pindahkan dengan menekan anak panah. Kemudian faktor B, juga jangan lupa faktor interaksi dengan, ini bisa dilakukan dengan shift ALT, shift AB, kemudian pindahkan ke model, kemudian kelompok juga dipindahkan ke model. Setelah itu klik continue. Setelah klik continue, maka akan kembali ke kotak dialog univariate di gambar A. Univariate, kemudian pilih post hoc. Maka akan muncul kotak dialog post hoc seperti berikut. Oke. Nah, post hoc ini apa? Post hoc ini adalah uji lanjut kepada faktor yang berpengaruh. Jika sudah didapat ANOVA-nya, maka dilakukan uji lanjut untuk melihat apakah ada perbedaan dari setiap taraf. Nah, ketika muncul kotak dialog post hoc, pindahkan bagian vector ke post hoc test score. Jadi faktor A dipindahkan, kemudian faktor B seperti pada bagian model sama kelompok. Kemudian untuk uji lanjutnya ada beberapa uji lanjut, ada LSD, Duncan, 2K, Donut. Tapi pada kesempatan ini saya menggunakan 2K. Oke. Kemudian klik continue. Nah, ketika klik continue, maka kembali ke kotak dialog univariate. Kemudian kita pilih option. Mengapa pilih option? Nah, nanti saat pilih option, akan muncul kotak dialog, sama seperti model dan post hoc. Kemudian kita pindahkan bagian dari factor dan factor interaction ini ke
display means for. Untuk semuanya tinggal diklik overall berarti semuanya, jadi nggak perlu satu-satu seperti faktor A, faktor B, gitu. Kemudian di display ini saya pilih deskripsi statistik untuk melihat tabelnya, tabel deskripsi statistik ini biasanya memuat rata-rata dari nilai data. Biasanya secara kesempatan ada yang menggunakan homogenitas test, tapi homogenitas test ini biasanya biasanya dilakukan pada rancangan acak lengkap. Kemudian klik continue. Maka setelah klik continue, maka kembali ke kotak dialog univariate, kemudian klik OK, maka hasil outputnya akan keluar seperti ini. Nah, di sini yang pertama yaitu univariate analysis of variance, yang pertama between subject factor, di mana tabel ini merupakan tabel keterangan banyaknya data pada setiap faktor dan kelompok. Nah, tadi pada variabel ada A1, A2, A3, benar. Kemudian N ini yaitu jumlah nilai datanya. Berarti ada 12 data A1, 12 data A2, dan 12 data A3. Kemudian untuk pupuk ada 9 data B1, 9 data B2. Oh maaf, ini sebenarnya 9 data B3 dan 9 data B4. Kemudian pada kelompok, karena terbagi dalam 3 kelompok, masing-masing kelompok itu dan nilai datanya ada 12. Untuk kelompok 1, 2, 3 nilai datanya ada 12. Nah, kita lebih di subject factor, ada deskripsi statistik. Nah, ini yang tadi dicentang pada bagian option. Nah, deskripsi statistik ini menjelaskan, menunjukkan akan total rata-rata. Ini adalah nilai data untuk misalnya varietas A1 dan B1 pada kelompok 1 nilai datanya ini. Kemudian A1 B1 pada kelompok 2. Ini kombinasi antara A1 B1 pada kelompok 3 nilainya ini. Dan total ini merupakan rata-rata dari nilai ini. 3 nilai ini. Jadi N ini yaitu jumlah nilai datanya 1, A1, B1 pada kelompok 1, 1 data. A1, B1 pada kelompok 2, 1 data. A1, B1 pada kelompok 3, 1 data. Maka jumlah datanya ada 3. Ini sama untuk faktor lainnya, misalnya A1 pada B2, A1 pada B3, sampai A1 pada B4, kemudian totalnya. Totalnya itu total nilai datanya. Kemudian sama A2 B1 terhadap kelompok, dan seterusnya. Setelah deskripsi statistik, kemudian kita ke test of between subject effects atau ANOVA. Ini merupakan tabel ANOVA-nya, yaitu tabel yang menyatakan apakah pengaruh tersebut berpengaruh nyata atau tidak. Nah, untuk melihatnya, pertama bisa dilihat dari nilai sig. Nilai sig ini yang menentukan apakah perlakuan tersebut berpengaruh nyata atau tidak. Nah, jika nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Di sini kita lihat bahwa faktor A nilai sig-nya yaitu 0,0, kurang dari 0,0. Faktor B nilai sig-nya 0,000. Faktor AB atau faktor interaksi nilai sig-nya 0,00, dan kelompok nilai sig-nya 856, di atas dari 0,05. Berarti kita dari tabel test of between subject effects atau ANOVA ini,
kita dapat menyimpulkan, kita dapat menjawab pertanyaan hipotesisnya, di mana faktor A nilai fixnya kurang dari 0,05 berarti H1 diterima. Berarti diperoleh bahwa alfa 1, alfa I, berarti ada pengaruh faktor A terhadap respon yang diamati. Kemudian untuk faktor B, ada pengaruh faktor B terhadap respon yang diamati. Untuk faktor A, faktor B atau interaksi, berarti ada pengaruh kombinasi antara faktor A dan faktor B terhadap respon yang diamati. Dan untuk kelompok, karena nilainya di atas dari 0,05, maka dikatakan bahwa tidak ada pengaruh keragaman kelompok terhadap respon yang diamati. Nah, setelah kita lihat ANOVA-nya, kemudian kita melakukan post hoc test. Apa itu post hoc test? Post hoc test adalah uji lanjut pada faktor yang diketahui berpengaruh nyata. Nah, untuk melihat perbandingan dan untuk melihat atau membandingkan perlakuan setiap taraf yang berpengaruh nyata tersebut. Misalnya, ini post hoc variabel atau post hoc A, ya, A. Dilihat bahwa untuk melihatnya pada multiple covariance ini, melihatnya ini. Jika pada kolom mean difference IJ ada tanda bintang pada nilai data dan pada kolom signya kurang dari 0,05, maka setiap perlakuan pada taraf berbeda nyata. Coba kita lihat di sini. Variabel A1 I dan variabel A2. Dilihat bahwa pada mean difference-nya ini ada tanda bintang dan nilai signya 0,02 kurang dari 0,05. Berarti ada pengaruh nyata. Kemudian A1 terhadap A3 pada mean difference-nya ada tanda bintang dan nilai signya 0,000 kurang dari 0,05. Berarti antara A1 dan A3 berpengaruh nyata. Ternyata jika dilihat, antara setiap taraf ada tanda bintang pada mean difference. Berarti setiap taraf ini berbeda nyata. Dan nilai signya juga sama, kurang dari 0,05. Kemudian, dari multiple comparison ke homogeneous subset. Homogeneous subset yaitu sebuah pengelompokan nilai data yang homogen, nilai data yang sama atau perlakuan yang sama, perlakuan yang tidak menunjukkan perbedaan. Jadi diurutkan untuk homogeneous subset ini diurutkan dari nilai rata terkecil ke nilai rata terbesar. Nilai rata-rata yang terletak pada kolom subset yang berbeda menyatakan bahwa setiap taraf berbeda nyata. Ini homogeneous subsetnya. N-nya ada 12, ya. Di sini subsetnya ada 3 taraf dan ada 3 subset. Dan setiap taraf berada pada subset, baris subset, kolom subset yang berbeda. Ini. Dan urutannya berdasarkan nilai rataan terkecil ke terbesar. Misalnya A3 ini nilainya 689, kemudian subset A1 769, lebih tinggi dari A3. Dan A2 821, lebih tinggi dari A1 dan A3. Maka dari kesimpulan ini dinyatakan untuk mendapatkan produktivitas, maka lebih baik varietasnya pada varietas A2. Ya, A2, kenapa? Karena dia memiliki rataan yang tertinggi.
Kemudian setelah varietas, kita menuju ke pupuk, di mana diketahui bahwa pupuk juga berpengaruh nyata terhadap faktor yang terhadap respon yang diamati, yaitu pada tabel multiple comparison. Nah, tabel ini sama, persyaratannya sama seperti pada tabel untuk tabel post-hoc semuanya sama, bahwa mean difference-nya itu kalau ada tanda bintang berarti setiap satu taraf dan taraf lainnya berbeda nyata, tetapi jika tidak ada tanda bintang dan nilai fixnya di atas 0,05 berarti tidak ada perbedaannya nyata. Misalkan ini A1 dan B1 tidak ada tanda bintang dan nilai fixnya di atas dari 0,05, itu 0,618. Kemudian B1 terhadap B3, ada tanda bintang dan nilai fixnya juga kurang dari 0,05, berarti ada perbedaan yang nyata antara taraf B1 dan B3. Kemudian B4 sama juga tanda bintang dan nilai fixnya kurang dari 0,05, 0,01. Berarti antara taraf B1 dan B4 berpengaruh nyata, memiliki perbedaan dan berpengaruh nyata, berbeda nyata. Sama bisa dilihat untuk B2 terhadap B1, B3, B4, B3 terhadap B1, B2, dan B4. Kemudian menuju ke homogeneous subset, sama, yaitu diurutkan berdasarkan nilai rataan terkecil ke nilai rataan terbesar. Kemudian nilai rata-rata yang terletak pada satu kolom subset yang sama menyatakan bahwa setiap taraf tersebut tidak berpengaruh nyata, tidak berbeda nyata. Misalnya di sini, di sini 4 taraf, tapi hanya 2 subset. Kalau tadi faktor A, 3 taraf dan 3 subset. Kalau di sini hanya 4 taraf, 2 subset. Nah, pada subset 1 ada B3 dan B4. Kemudian untuk subset 2 ada B1 dan B2. Maka dapat disimpulkan bahwa antara taraf B3 dan B4 tidak berpengaruh nyata. Kemudian antara taraf B1 dan B2 tidak berbeda nyata. Tapi pada B3 dan terhadap B1, B2 berbeda nyata. Sama halnya dengan B4 terhadap B1 dan B2 berbeda nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan produktivitas yang baik, maka varietasnya harus A2 karena dia memiliki rataan yang tertinggi, dan untuk pupuknya harus pupuk B1 atau B2 kalau memiliki rataan yang tertinggi. Kalau ini bisa dipilih B2 karena memiliki rataannya cukup paling tinggi dari rataan B3, B4 maupun B1, yaitu 818, sekian. Dan berikut adalah kelompok. Nah, tadi diketahui di tabel ANOVA diketahui bahwa kelompok tidak berpengaruh nyata, bahwa tidak ada keragaman kelompok terhadap respon yang diamati. Kemudian jika dicoba pada COSOP juga sama, bisa dilihat dari tabel multiple comparison-nya. Pada kolom mean difference dan nilai fix, pada kolom difference jika tidak ada tanda bintang berarti tidak tanda bintang, dan nilai fix di atas 0,05 berarti taraf tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap respon yang diamati. Misalnya ini kelompok 1 terhadap kelompok 2 tidak tanda bintang, kelompok 1 terhadap kelompok 3 berarti kelompok 1 terhadap kelompok 2 tidak berbeda nyata, sama. Kelompok 1 terhadap kelompok 3 sama, tidak berbeda nyata. Kemudian pada homogeneous subsetnya,
sama diurutkan dari rataan terkecil ke rataan terbesar, dan nilai rata-rata yang terdapat pada kolom subset yang sama menyatakan bahwa taraf tersebut tidak berbeda nyata atau setiap taraf tersebut sama. Yang dilihat bawah, ini ada 3 kelompok, hanya satu subset saja. Kalau tadi faktor A 3 taraf dan 3 subset, faktor B 4 taraf dan 2 subset. Kalau ini kelompok 3 taraf, 3 kelompok tapi hanya satu subset. Nah, karena mereka pada kolom yang sama, maka dikatakan bahwa tidak ada keragaman kelompok terhadap respon yang diamati. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai tahapan analisa rancangan acak kelompok faktorial menggunakan aplikasi SPSS. Pada kesempatan ini saya juga menggunakan bantuan dari aplikasi Zoom untuk melakukan video ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Diana yang telah membimbingkan. Terima kasih banyak.